Minasan domo, Raffi des. Shija, Jusan Nensei no Bigumi des. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelas 13 ICB. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi yang ada pada buku bahasa Jepang Sakura volume 3. Ja, yatte ikimashou. Baik, langsung saja ke materinya yang akan dibahas. Di sini ada 3 materi. Yang pertama, bab 49 itu tentang perubahan bentuk kata sifat. Yang kedua, bab 50 tentang kondisi kesehatan tubuh. Dan lampiran 23 tentang pengetikan pesan atau email pada HP. Bab 49, Barie ikimashita. Di sini ada pola kalimat, ada 2 ya, untuk 2 kata sifat yang berbeda. Kata sifat yang akhirannya na, itu pola kalimatnya kata benda wa, kata sifat deshita, atau dewa arimasen deshita. Atau untuk yang kata sifat akhirannya i, kata benda wa, kata sifat katta des, atau kunakatta des. Ini ada bentuk positif sama negatifnya ya. Kalau dewa arimasen sama kunakatta itu bentuk negatif. Kalau yang deshita sama des itu positif. Nah, untuk penjelasannya, perubahan kalimat ini adalah perubahan kalimat lampau digunakan untuk menyatakan suatu kesan tentang kejadian lampau. Misalnya kayak waktu dulu habis makan kuenya itu enak, atau enggak dulu itu pergi ke Bandung itu dingin atau sejuk, atau Surabaya itu panas dan sebagainya. Pola kalimat KSI, kata sifat i, mengalami perubahan pada kata sifatnya sendiri. Misalnya sugoi kata, atau kawaii kata, oishi kata, dan sebagainya. Nah, untuk pola kalimat yang akhirannya na, itu perubahannya pada des. Nah, misalnya shizuka des jadi shizuka deshita, atau dewa arimasen deshita kalau bentuk negatifnya. Nah, di sini ada 2 jenis kata sifat ya. Yang akhirannya i itu ikeyoshi atau na, yang akhirannya na nakeyoshi. Nah, misalnya atsui panas, samui dingin, kanashi sedih, ureshi gembira. Kalau yang na kirei cantik, yumeina terkenal, sukina suka, misalnya sukina otoko, sukina onanoko, dan sebagainya. Di sini juga ada tabel untuk perubahan si kata sifat yang tadi. Misalnya kalau ikeyoshi, bentuk positifnya untuk yang present tense ya, atau bentuk sekarang tanoshi des. Untuk yang negatifnya tanoshi kunai des. Jadi ditambah kunai des kalau untuk yang negatifnya. Kalau bentuk lampau, jadi sebelum des itu si akhiran i nya diganti jadi kata. Jadi tanoshi jadi tanoshi kata, tanoshi kunai jadi tanoshi kunakata, kayak gitu. Kalau misalnya nakeyoshi, positifnya kirei des, negatifnya kirei dewa arimasen. Nah, untuk di sini positif negatif itu pas negatifnya desnya dirubah jadi dewa arimasen. Nah, untuk bentuk lampaunya si desnya juga dirubah. Sekarang nge-efek ke positifnya juga, asalnya des jadi deshita. Sama kayak negatifnya juga, dewa arimasen jadi dewa arimasen deshita. Misalnya di sini kirei des jadi kirei deshita, kirei dewa arimasen jadi kirei dewa arimasen deshita, gitu. Contoh kalimat, nah ini yang atas itu nakeyoshi, yang bawah ikeyoshi. Yang atas itu anohito wa yumei des, orang itu terkenal. Anohito wa yumei deshita. Nah, untuk itu untuk lampaunya. Untuk negatifnya anohito wa yume dewa arimasen, atau anohito wa yume dewa arimasen deshita. Orang itu tidak terkenal atau tidak populer. Untuk ikeyoshi-nya kino wa samui desu.
kino wa samu katta desu. Artinya kemarin cuacanya dingin. Untuk negatifnya kino wa samu kunai desu atau kino wa samu kuna katta desu. Nah, itu perubahannya. Artinya kemarin tidak dingin. Seperti itu. Sekarang langsung aja ke bab 50. Doshita desu ka? Nah, bab di sini itu ngejelasin tentang kondisi kesehatan tubuh. Jadi di sini awal-awal ada gambar untuk bagian tubuh dalam bahasa Jepang juga. Kepala itu atama, mulut itu kuchi, dada itu mune. Di sini nggak ada ya di gambarnya. Bahu itu kata, tangan itu te, perut itu onaka, kaki itu ashi. Nah, untuk bagian belakang itu koshi. Untuk di bagian wajah ada me yang artinya mata, hidung itu hana, mimi itu telinga, ha itu gigi, dan nodo itu tenggorokan. Ada juga di sini kubi yang kayak gitu. Itu bagian tangan, pergelangan tangan kayak gitu. Untuk rambut itu bahasa Jepangnya kami dan sebagainya. Untuk paha di sini di bagian kaki itu bahasa Jepangnya futomomo atau momo. Selanjutnya di sini ada kesehatan dalam bahasa Jepang ya, berbagai kondisi kesehatan atau berbagai kondisi tubuh. Dari kiri atas itu atama ga itai itu pusing atau sakit kepala. Onaka ga itai itu sakit perut. Nodo ga itai itu sakit tenggorokan. Guai ga waru itu nggak enak badan. Netsu ga arimasu itu demam. Itu seki ga demasu itu batuk-batuk ya, berdahak. Untuk kaze ga hikimashita itu kena flu. Kega wo shimashita itu misalnya kalau melukai diri ya, kena luka atau ada anggota badan yang patah, misalnya tulang tangan patah atau gimana, cedera lah istilahnya mah. Di sini contoh pola kalimatnya, kata kerja, bentuk kamus yang akhirnya ta, terus atau kata sifat ditambah des. Nah, di sini contohnya kaze wo hikimashita itu bentuk kata dengan pola kalimat yang di kiri yang bentuk kamus ta. Di sini di kanan ada kega wo shita desu. Nah, itu untuk pola kalimat yang satunya lagi yang kata sifat ditambah des. Untuk penjelasannya di sini yang pola lampau itu yang kakak digunakan untuk menyatakan kondisi tubuh kayak misalnya sakit atau kena flu, masuk angin kayak gitu. Terus pola lazim yang tadi itu yang kata sifat ditambah des itu digunakan untuk menyatakan pada lawan bicara gitu. Misalnya, kamu kenapa? Aku lemas gitu. Pucat, gak masuk sekolah, dan lain-lain. Pola kalimatnya kayak gini. Untuk yang kakak itu kaze wo hikimashita, kega wo shimashita. Saya terkena flu, saya kena cedera atau luka. Untuk yang satunya lagi yang KS, ini yang kayak tadi itu untuk lawan percakapan, membalas lawan bicara. Yang A itu nanya, doshita desu ka? Kamu kenapa? Yang B terus ngejawab, onaka ga itai desu, perut saya sakit, dan lain-lain. Nah, di sini langsung aja ke lampiran. Di sini saya ke bagian lampirannya itu yang lampiran 23 tentang ngejelasin email di HP, atau bisa disebut etika orang bahasa Jepang kalau ngetik pesan di HP itu. Bisa dilihat di gambar di HP itu mereka suka ada kayak kaomoji gitulah. Nah, kaomoji itu kayak gambar wajah buat mengekspresikan sesuatu, mirip-mirip kayak emoji istilahnya mah. Tapi
mereka juga sering ngegabungin kaomoji sama emoji biar pesan yang mereka kirim itu feel-nya dapat gitu, lebih berkesan ke lawan bicara. Ini udah lama ya budayanya, sejak mereka ada internet, sejak mereka ada cellphone, sering banget mereka pakai kaomoji. Nggak cuma dipakai pas SMS-an doang, tapi misalnya kalau komen di status orang gitu, atau komen pas live stream, itu sering banget dipakainya. Pokoknya bakal sering lihat lah kaomoji itu dipakai sama orang-orang Jepang. Nah, kaomoji itu kadang di HP-nya itu udah langsung ada gitu, jadi tinggal pencet, tinggal milih mau ngeluarin kaomoji yang mana. Tapi kadang juga harus ke website atau enggak nginstal aplikasi buat kaomoji biar buat dipilih third party aplikasinya buat nyediain kaomoji biar banyak pilihannya. Nih di sini ada contohnya, beberapa contoh yang saya ambil di Twitter. Beberapa orang Jepang yang pakai kaomoji nih. Nih gambar pertama yang atas, omedetou paci paci paci. Nah ini lagi tepuk tangan ya si orangnya, si kaomojinya. Untuk yang bawah itu, ya hontou ni arigatou gozaimasu. Si kaomojinya kayak lagi nangis gitu, nangis bahagia ya. Soalnya ini ada arigatou gozaimasu. Untuk gambar selanjutnya ada dua juga, yang Maya-chan kita, kayak lagi si kaomojinya itu lagi ngelebarin tangan gitu. Wow, excitement gitu. Untuk yang gambar bawah itu kayak lagi nyapa orang gitu, halo gitu. Ada lagi ini, iya mecha kuchasuki tuh, lagi nyatain, wah ini saya demen banget, saya suka banget. Kaomojinya itu kayak lagi gembira gitu, lagi senang banget ngelihatnya. Nah selain kaomoji juga di sini ada bonus ya, ada satu hal unik dari netizen Jepang kalau mereka ketawa, cara mereka ketawa di internet. Kan biasanya di Indonesia mah kalau ketawanya itu WKWKWK. Nah kalau yang populer lainnya misalnya negara Thailand itu ketawanya 555, Filipina kakak dan lain-lain. Nah kalau di Jepang itu mereka ketawanya pakai huruf W, artinya itu dari wara atau warau, tuh kanjinya kayak gitu. Tapi karena W itu seringnya diketik lebih dari sekali, bahkan lebih dari 3 kali, jadi W-nya panjang gitu, W. Nah jadi kalau dilihat-lihat itu kayak mirip rumput gitu. Nah makin kesini itu jadi mereka kalau mau ketawa itu tinggal ngetik kanji rumput, kusa itu. Di akhir kalimat ditambahin kusa, kanji buat rumput kayak gitu. Nah ini contohnya, ini ada dua gambar pakai yang wara tadi. Ini yang di kanan itu ada live stream orang gitu, di komennya dia tuh kayak ngelucu gitu, sama merekanya pada ketawa gitu, kusa daripada ngetik W kan panjang. Untuk yang di kiri itu, yang atas itu title kara omoshiroi nozurui, yang ketawa dilihat dari title aja udah lucu gitu, hahaha. Yang bawah itu nani kore, langsung ketawa. Nah apa ini, hahaha gitu. Ini cuma bonus aja ya, soalnya masih berhubungan sama yang tadi, suka digabung-gabung. Ya gitulah orang Jepang kalau main internet, ngetik pesannya unik ya. Mungkin cukup sekian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.